secara nggak langsung berarti ini ceritanya kita kalau mau beli tanahnya jangan dianggurin. Pikirin jangka panjang, tanahnya lo mau ngapain, sehingga Iya. bukan hanya untung satu kali, tapi juga ini bercerita soal lu bisa berorganisasi, bisa buat Iya. bisnis yang jangka panjang, dan juga bisa tentunya bersosialisasi di dalamnya. Iya. Tujuan dari metaverse adalah itu. Unless Hmm. you are some kind of billionaire ya, hanya butuh untuk flexing doang. Hmm. What? Virtual land? Oh, udah punya. Ya kan, Hmm. kecuali kamu seperti itu ya nggak apa-apa. Oke, tapi aku ada satu pertanyaan yang mungkin nggak tahu ya ini ada di concern orang lain atau enggak. Sejauh ini kan metaverse yang ada yang udah dibangun di mana-mana itu kan masih dikuasai pihak sentral. Ya. Dan gue sendiri jujur gak mendalami gitu loh. Apakah suatu saat tanah yang sudah ada ini bisa ditambah oleh mereka? Karena kan basically digital. Gue Yap. gak ada batas gitu loh. Ya. Nah, Itu kira-kira konsep bisa nggak? yang valid ya. Jadi konsepnya begini. Untuk beberapa kayak sandbox ya. Mhm. Sandbox belum menegaskan konsep DAO-nya. Mereka memang punya arah untuk ngarah ke DAO. Decentraland udah lebih duluan matang ke arah sana. Artinya mereka mengajak pesertanya, pemiliknya, owner dari aset tersebut untuk ikut menentukan masa depan dari virtual land yang mereka punya, expand-nya Mhm. seperti apa, Mhm. gitu kan, supply seperti apa. Jadi lebih aktif lah. Hal-hal yang misalnya terjadi di luar dari kemauan dan owner bersama itu nggak akan terjadi di sana. Nah, sandbox itu udah cukup kuat dan isinya itu sekarang sangat-sangat apa ya, retail semua isinya. Hmm. Nggak ada hubungan dengan game pun banyak di sana. Uh. Nggak ada hubungan dengan game juga ada banyak sana. Brand-brand doang aja tuh banyak sana. Mereka memang berpikir itu kayak sebuah billboard digital baru, sarana Hmm. advertising yang baru, gitu kan. Nah, jadi tapi menurut saya ya, untuk saat ini kita belum saatnya untuk takut, belum saatnya untuk worry soal supply. Hmm. Karena mungkin kita ada di dalam kripto, kita berpikir finite supply better Iya, than infinite supply, kan gitu ya. benar, benar. Itu nggak untuk semua hal sebenarnya, itu Mhm. nggak untuk semua hal. Mhm. Gini, yang bahkan konsepnya terlalu mudah kita menipu orang dengan mengatakan sesuatu yang virtual scarcity ya, Mhm. kelangkaan yang dimanipulasi. Mhm. Wah, ini supply cuma sekian. Bukan itu yang menentukan value dari sesuatu. Mhm. Mau supply-nya hanya 1 dari antara 10 pun yang ada di dunia, ya tergantung yang menggunakannya, ekosistemnya juga itu jadi apa. Hmm. Kalau nggak ada yang pakai, apa Percuma. gunanya? Kalau nggak ada Benar, benar. orang-orang, percuma gitu. Nah, ini mau supply-nya infinite pun bisa terus bertambah. Tapi semua orang di sana, literally everyone Hmm. is there. Ya, itu bagus, itu penting. Kenapa? Artinya bisa ngebuka peluang buat banyak orang bisa Benar. datang ke sana. Jadi jangan dipandang dari soal finite atau infinite-nya, karena Mhm. itu kurang tepat menurut saya. Yap. Tapi yang paling tepat adalah bagaimana konsep ekonominya ini bisa balance pada saat hal itu terjadi. Bagaimana pada saat banyak orang dan ikut serta. Seperti apa konsepnya bisa menjaga balance ini? Orang-orang yang masuk belakangan dibanding orang-orang yang masuk duluan. Seperti apa balance bisa terjadi? Pionir harus dihargai. Tapi kalau harga terlalu naik lebih tinggi dibandingkan orang yang masuk belakangan, ini kemungkinan untuk jadi ponzi-nya besar sekali. Mhm. Ini nggak penting soalnya. Kenaikan harga yang tidak penting itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Nggak ada gunanya. Untuk kemajuan bersama itu nggak ada gunanya. Jadi perlu Mhm. dijaga value yang diciptakan dalam metaverse, kebersamaan di mana orang mengerjakan sesuatu, saling terkoneksi, hasil yang dikerjakan di sini bisa dipakai di sini, ada kolaborasi, itu value yang perlu tetap ada. Mhm. Dibandingkan hanya value flipping tadi, jual Hmm. beli cepat, gitu kan? Aku beli ini tadi sekian, aku jual ke sekian, beli yang lagi BU, ambil sekian, nanti jual lagi sekian. Kita memang nggak bisa menghalangi trader untuk Mhm. melakukan hal-hal Benar, seperti ini. benar. Tapi kalau hal-hal yang misalnya yang cenderung manipulasi sama trader kan supply, Mhm. demand, mereka Mhm. bisa pump, liquidity seakan-akan kecil, yang Mhm. tersedia seakan-akan langka. Mhm. Orang yang lagi butuh misalnya jadi nggak bisa beli pada saat mereka butuh.
Ini nggak bagus, ini nggak sehat, mengakibatkan hal yang tidak bagus. Misalnya, adalah situasi di mana ternyata ada new adopters lagi mau masuk. Terus insider yang tahu ini tiba-tiba langsung ngeborong semuanya. Supaya new adopters ini beli harga yang lebih tinggi jadinya. Pada saat new adopters ini masuk dengan harga yang lebih tinggi, lalu suatu saat harga kembali turun ya, namanya crash ya lagi ya. Karena tadi kan udah dipam, dimanipulasi. Mereka kan merasakan kecewa. Itu nggak penting kan? Benar-benar. Pada saat kita pengen adoption itu ada, kita pengen semua orang punya peluang yang sama sebenarnya. Tidak merasa dibodohi, tidak merasa dikerjai. Banyak orang yang kesal dengan NFT. Buzzword NFT itu jadi mendapatkan blind hate hari-hari ini. Ada orang-orang yang saya perhatikan ya, benci banget dengan NFT. Padahal saya tanya NFT itu apa, dia juga nggak gitu ngerti apa itu NFT. Benci aja pokoknya. Banyak gamers yang menghujat beberapa studio game yang pengen bikin NFT. Mereka udah kadung blind hate dulu, kadung benci dengan namanya NFT, tapi nggak tahu NFT itu apa sebenarnya. Non fungible token, whatever. Fungible token aja apa juga nggak tahu, apalagi non fungible gitu kan. Konsepnya apa juga nggak tahu. Bagi mereka, ya it's some kind of Ponzi kan gitu kan. Di mana orang lain beli lebih mahal daripada orang lain beli, maka dia untung. Ya some kind of fucked up, JPEG, PNG dijual dengan harga bla bla bla, wow gitu kan. Selfie aja dijual mahal sekian Ethereum. Hal-hal seperti ini yang tadi saya bilang akan menghambat adoption tadi. Orang takut terhadap apapun yang mereka tidak pahami. Benar. Orang takut lihat sesuatu yang tidak mereka mengerti, kok bisa seperti itu. Jadi daripada menjaga eksklusivitas, sebaiknya konsep kita di metaverse itu merangkul banyak orang, mempermudah banyak orang untuk bisa join. Masuk, pahami konsepnya. Bukan berarti langsung menghancurkan harganya dibuat jadi murah aja. Jadi semua orang bisa beli murah. Enggak, bukan seperti itu. Sama dengan tanah dalam dunia, properti dalam dunia nyata. Memang it's necessary. Mereka punya price. Value itu nggak bisa dibohongi. Kayak manapun caranya kita nggak bisa bikin besok tanah dan rumah jadi murah. Di dunia nyata. Apalagi ya dunia digital, konsepnya harus tetap berjalan dengan sama sehingga dia tetap punya value. Tapi cara untuk memilikinya ini, adoption-nya ini yang harus diperbaiki. Sama seperti dulu, banyak sekali orang nggak tahu bahwa Bitcoin itu bisa dibeli di bawah 0, sekian. Banyak orang berpikir Bitcoin harus dibeli satu minimal, satu koin. Berapa? $42K. Wah, ya siapa yang mau beli kan gitu ya? Nggak masuk akal bagi mereka gitu kan. Ini kan nggak ada yang tahu bahwa itu bisa dibeli 0,001 sekian satoshi. Apa itu satoshi? Nggak tahu juga. Nah intinya adalah edukasi. Tapi memang ada banyak orang hari ini nggak begitu senang melakukan edukasi, ya karena mereka masih mau akumulasi. Ya ada sebelum orang lain pada tahu gua akumulasi dulu biar kaya duluan. Ya kita nggak bisa cegah sikap-sikap seperti itu dari orang-orang yang rakus ya. Tapi ya itu adanya. Kita perlu jaga konsep dan pemikiran bahwa infinite dengan finite itu sebenarnya selalu tujuannya sama ya, baik untuk menjaga scarcity tadi. Jadi scarcity juga bukan sesuatu yang memastikan nilainya terjaga. Intinya pada adoption. Pada saat orang mudah mengadapsi, memahami, dan menggunakan secara real kegunaan tadi. Dan kita udah tahu, di metaverse ada banyak hal yang kita bisa kerjakan dengan baik, lebih baik daripada dunia nyata. Ada banyak hal yang karena dengan bantuan digital, Internet of Things, jadi lebih mudah. Jadi lebih menarik bahkan. Networking, melihat benda terlebih dahulu. Kayak tadi ya, kita bisa lihat rumah lewat VR dulu, tanpa harus datang terbang ke sana dulu, ngabisin tiket, belum tentu kita beli. Benar. Real estate agent juga nggak enakan. Kan itu udah jauh-jauh datang orang yang ke sini, ternyata nggak cocok. Itu mereka juga nggak enakan. Tapi dengan bantuan kayak tadi VR, itu sangat membantu. Bukan cuma soal jualan ya, kadang persewaan juga demikian. Misalnya mau cari villa untuk seminggu, misalnya mau cari apartemen. Banyak hal yang orang bisa coba dulu, lihat dulu. Sama kayak tadi, belanja juga. Belanja pakaian, belanja hal-hal yang lain. Ini bisa cek dulu, lihat dulu. Itu banyak yang bisa dibantu dengan metaverse. Advertising, klub. Manusia adalah makhluk sosial. Pertemuan, perkumpulan, klub akan selalu ada. Nah, untuk memfasilitasi ini ada banyak tempat di dunia yang dibangun. Las Vegas itu kan karena itu sebenarnya, sebesar itu, sewaktu itu. Tujuannya adalah karena orang pengen cari refreshment, jumpa, gathering, dan yang lain-lain. Kalau itu bisa dibuat di metaverse juga, punya nilai, loh kenapa enggak?
Nah, tapi jangan dicampur adukan dengan orang-orang yang pengen cari opportunity ya. Dengan cara kayak tadi, orang-orang yang nggak paham, dikerjain lah, segala macam. Sehingga masuk dengan kondisi yang dalam, pas dia butuh, harga terlalu tinggi, nggak seperti yang seharusnya. Nah, tapi kita tetap butuh waktu. Adoption itu butuh waktu. 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, orang bilang bisnis internet itu dot-com bubble. Orang itu bilang itu sesuatu yang mustahil, sesuatu yang terlalu jauh bermimpi. Hari ini terjadi. Sama metaverse juga masih tahap awal, Web3 juga masih tahap awal. Kita nggak bisa mengharap semua orang setuju dengan kita. Saya juga nggak akan pernah mendebat siapapun yang benci dengan NFT. Sesimpel dia nggak suka, ya sudah, it's alright. Sama kayak saya kan cabai batasannya ada, medium. Ada orang yang pengen cabainya banyak. Ada yang sama sekali tidak toleransi terhadap cabai. I don't like any spicy food. It's okay. Saya nggak akan musuhi dia atau nggak akan jadi nggak berteman dengan dia hanya karena itu. It's about taste kan. It's okay. Yang cuma saya mau adalah orang bisa paham. Jangan sampai orang jatuh pada blind hate karena dia nggak ngerti sebenarnya. Ya, jadi biasanya blind hate, dog shit piling itu terjadi karena orang nggak paham, lalu rame-rame menghakimi. Ya, tapi tidak akan memadamkan api dengan membalas argumen kepada orang-orang yang marah. Nggak ada gunanya membalas argumen kepada orang-orang yang sedang marah. Ya biarin saja, masanya akan berlalu. Jadi kalau memang bukan untuk dia, ya sudah, tidak apa-apa. Dan kita tidak bisa bilang bahwa semua hal di dunia ini seperti di play. Semua hal akan pakai metaverse, semua hal akan pakai NFT, semua hal enggak akan seperti itu ya, kecuali ya terjadilah hal-hal yang tadi kita bilang, bencana segala macam, manusia tidak aman tinggal di luar maybe. Tapi hari ini, besok, dan 10 tahun, 20 tahun lagi saya tidak melihat hal seperti itu. Jadi ini tetap masih segmented. Kita suka di sini, ya kita nikmati apa yang kita mau. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang sama hobinya, sama minatnya dengan kita. Tidak perlu kita mendebat atau jadi bermusuhan dengan orang lain yang mungkin tidak cocok dengan kita hobi dan minat tadi. That's it. Berarti bisa saya simpulkan gini bro, berarti saat ini bisa dikatakan metaverse adalah satu buzzword yang dijual-jual untuk pihak tertentu ambil opportunity. Karena sebenarnya sih bisa dikatakan kita udah satu kaki di dalamnya. Tinggal perkara nanti kita mau kedua kaki kita masuk, kemudian terserah apakah kita mau kongsi rame-rame beli tanah atau gimana atau bangun dan sebagainya, ya itu next step-nya kamu gitu loh. Tapi sekarang ceritanya ya you are in it, like it or not, tinggal bagaimana lu embrace itu aja ke depannya. Bener nggak kira-kira gitu bro? Ya, bener. Tapi kayak tadi, tolong teman-teman semua bisa memahami bahwa semaju apapun sebuah teknologi kita kayak hari ini lah, mungkin it doesn't make sense for anyone. Ya kita tengok nggak pakai cellphone, kan gitu ya? Bener. It's hard to find anyone that didn't use this black magic box gitu ya. Tapi ada orang di luar sana yang punya handphone. Ada orang di luar sana yang hanya pakai handphone yang chromatic phone. Kalau kita sebut ini smartphone, mereka pakai dumb phone. Jadi mereka hanya punya handphone yang bisa untuk kalau text message, itu aja. They don't care about anything, about you having a Facebook, about you having a WhatsApp or anything. They don't care about that. Kenapa? Mereka nggak butuh. Dan kita nggak akan atau kita cap mereka itu primitif atau gimana. Ya itu hidup mereka yang mereka jalani. Jadi nggak perlu dipaksakan seperti itu. Nah, pada saat kita misalnya cocok dengan apa yang hari ini kita punya, hidup digital, menjalani kehidupan yang tidak sepenuhnya ya, sebagai kita punya misalnya kehadiran, internet presence yang lain-lain, kita tidak perlu paksakan semua orang juga seperti kita tadi. Nah, dan dalam berkehidupan digital juga bukan berarti kita tidak awas, tidak hati-hati, sama seperti di dunia nyata. Justru melakukan kejahatan di dalam dunia digital dan metaverse hampir sama risikonya. Sana banyak orang-orang yang mengincar orang lain, identity theft, bahkan wallet Anda bisa dihack dan bila Anda tidak hati-hati.
ada phishing site, Anda dikirimin link, mungkin Anda tertarik, ini ada giveaway, Anda asal klik aja, terjadilah pencurian itu, ada banyak orang yang jatuh korban. Anda harus hati-hati, tidak semua orang yang Anda temui di internet itu karena satu hobi, yang baik, terjadi. Anda harus pikir bahwa pada dasarnya semua jahat. Jadi Anda harus tetap hati-hati dan Oke, one last question, bro. Saat ini kan kita bisa katakan ada banyak sekali produsen metaverse. Ya, bahasa saya produsen lah ya. Artinya kalau misalnya gue udah terlanjur beli tanah nih di katakan Sandbox, and then ternyata ada nih rekan bisnis yang ada di Decentraland. Saat ini apakah memungkinkan untuk kita lakukan transaksi di dua tempat yang berbeda? Ataukah kita tetap harus memiliki currency yang banyak? Jadi kan misalnya kalau ternyata nih ke depannya metaverse itu ada 20, jadi ada 20 currency. Beda sama hidup kita sekarang kan. Hidup kita sekarang misalnya satu HP, kayak HP gue kayak ada hampir 200 aplikasi gitu loh. Ya transaksi ya either rupiah atau dolar kan gitu doang. Selesai. Apakah nanti menurut bro ini akan sustain seperti ini dengan 20 currency, ataukah menurut lo ada solusi lain yang lebih baik? Banyak orang berharap akan ada bridging solusi hubungan mereka yang ada di sini dan aset yang ada di sana. Karena pada dasarnya itu sesuatu yang agak terlalu utopis dan secara teknis itu nggak gampang untuk dilakukan. Mempersatukan yang tadi, karena ya bukan hanya arsitekturnya yang beda, tapi orang-orang yang berkepentingan di dalam platform itu pun juga berbeda. Kemarin ada perdebatan soal NFT yang ribut. Ada Mike Shinoda, rapper dari Linkin Park. Jadi dia berdebat tentang soal komunitas NFT gamer yang nggak suka studio game memasukkan NFT di dalam game mereka. Banyak sekali protesnya. Sementara sih Mike Shinoda ini, artis terkenal kan, rappernya Linkin Park, bilang, loh, itu kan nanti akan membantu para gamer. Para gamer kan nanti bisa misalnya punya item di dalam blockchain, dalam NFT, katakanlah itu topi, dia bisa pakai main di game Fortnite, dia bisa main di game Call of Duty, dia bisa mainkan itu misalnya di Final Fantasy, dan yang lain-lain. Anda bisa punya banyak aset, dan itu benar-benar you own your things, kan itu pada dasarnya NFT. Bukan milik developer, tapi milik kamu. Kamu bisa jual ke orang lain, kamu bisa pakai di berbagai tempat. Yang balasin itu developer game banyak. Dan ngasih tahu bahwa itu, ya itu harapan kan. Harapan bukan berarti itu mudah diterapkan. Untuk developer game saja, bisa menghubungkan dua game saja. Ini urusan lawyernya banyak, legalnya banyak, hak ciptanya banyak. 3-4 itu sangat mustahil. Dijual berapa sih harga topinya? Dijual $500. Katakan ya some kind of Ethereum user lah ya, yang punya duit cukup banyak, Ethereumnya banyak, bisa beli. Itu juga nggak cukup untuk ngebayarin developer dari beberapa tempat ini untuk menciptakan ya pixel yang sama, model yang sama, desain yang sama untuk setiap game. Tadi katakan pun berbeda. In other ways, ini semua nggak masuk akal. Tapi kenapa ini tidak bisa? Karena semua game itu tidak dibangun di dasar platform yang sama. Kalau misalnya dari awal semua itu contoh ya dibangun satu yang sama. Contoh, katakan nama platformnya Ethereum. Semua aset pada dasarnya sebelum game dibuat di Ethereum, lalu dibuat di gamenya. Kalau mau mengkonekkan game lain, berarti kan tinggal aset yang tadi di foundation layer-nya ini digabungkan. Masalahnya adalah studio game sekarang yang ada ini Activision, Blizzard, Konami, dan yang lain-lain. Mereka kan tidak membangun di server yang sama. Bahkan tidak saling mengenal. Gimana cara kalian menghubungkan ini? Kecuali mereka harus membangun sesuatu bridge yang baru, yang mana biayanya kan lebih mahal. Jadi kalau kita cerita soal menghubungkan tadi, dari awal memang mereka sudah membangunnya berbeda. Yang paling mungkin terjadi adalah begini, bro tadi bilang, apakah mungkin nanti ada 20 currency berbeda, 20 metaverse berbeda? Saya akan sampaikan sebuah kenyataan yang pahit, tapi ini akan terus terjadi, dan sejarah selalu mengulangi diri mereka sendiri. Survival of the fittest.
Jadi seperti teori evolusi. Semua ini akan tersaring, akan ada yang gugur nanti, dan akan tersisa yang terbesar, yang terkuat, yang mana yang dipilih oleh kebanyakan pengguna, yang mana yang survive. Mungkin hanya tersisa 2 atau 3 atau bahkan 1 bisa jadi. Berarti hanya 1 ini tidak dibutuhkan lagi, nanti bridging lagi. Konsep bridging tadi memang sudah sesuatu yang tidak akan bisa dicapai. Kalau ada yang bilang sama Anda bahwa ini bisa dilakukan, dia itu tidak mungkin dilakukan. Karena biayanya terlalu besar, terlalu tidak mungkin untuk dikerjakan. Tapi kalau seperti tadi saya bilang, memang akan muncul 10-20 penyedia metaverse tadi, Decentraland. Ya, yang lain banyaklah yang akan keluar lain nanti. Tapi kita akan lihat dalam 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan akan banyak yang berguguran, banyak yang rug pull, scam dan segala macam. Ingat tersisa nanti apa yang tertinggal. Sama seperti dulu .com bubble. Yap. Kita lihat kan, ada Amazon, Google, dan yang lain-lain. Pada akhirnya tersaring. Dan nampaklah mana yang sebenarnya bagus. Ya seperti itu akan terjadi juga pada metaverse nanti. Jadi ya mungkin teman-teman memang kalau memang suka metaverse dan ingin ada di sini, kalian harus tajam dan harus beli. Mungkin kalian akan lompat kapal, jump ship pada saat dibutuhkan untuk menyelamatkan aset dan eksistensi kalian pada saat kalian melihat. Tapi ya rencanakan dengan matang karena itu kenyataan. Di dalam kripto sendiri kita udah ngeliat kan berapa wave sudah kita lalui dari tahun ke tahun. Ada yang tahun depan udah nggak ada lagi. Ada yang tahun depan makin terpuruk, makin nggak nampak. Ada yang tahun depannya lagi delisting. Itu terjadi. Bukan tahun depan bro, udah ada yang mulai delisting bro. Ya itu makanya saya bilang itu pun akan terjadi pada metaverse. Oke. Sip. Thank you bro. Next time nanti kita mungkin menarik ya untuk bahas NFT kembali ya. Ya, nanti kita cari waktu lagi bro. Ada banyak perdebatan soal itu. Dan saya nggak suka berdebat sebenarnya, nggak pernah saya urusin soal itu. Sip. Oke, thank you bro.